Bab 1781. Putri Kekaisaran Api Merah. Wajah King Fengli begitu muram, seolah-olah awan hujan akan terbentuk di atas kepalanya. Dia menyalurkan tubuh api penyucian fana dan benih dao emas di dalam tubuhnya untuk melawan penindasan hukum raja dari Putri Kekaisaran Api Merah tua. Hukum raja milik Putri Kekaisaran Api Merah terlalu kuat dan memaksa tubuh Lili untuk bergerak. Sangat melelahkan bahkan jika ia hanya ingin memutar matanya. Pada saat ini, Lili sangat menyadari betapa lemahnya dirinya. Ia merasa Putri Kekaisaran Api Merah pasti bisa membunuhnya jika ia mau. Tentu saja, Li Qingshan bisa menang jika menggunakan batu giling hitam putih. Namun, Li Qingshan tidak bisa menggunakannya di tempat ini karena para kultivator dari Kekaisaran Api Merah, Kekaisaran Laut Darah, Kekaisaran Pemecah Langit, dan Kekaisaran Dunia Bawah semuanya mengawasinya dari depan. Begitu Li Qingfeng menggunakan batu giling hitam putih, mereka pasti akan tahu. Ia pasti akan mati jika mereka mengejarnya. Lili menarik napas dalam-dalam dan mengepalkan tinjunya erat-erat. Kuku-kukunya yang panjang menembus kulitnya dan darah mengucur deras, tetapi ia tidak merasakan sakit sama sekali. Lili menahan amarah dan niat membunuhnya, lalu berkata pelan, "Kau salah paham. Aku tidak punya niat membunuh padamu. Kau terlalu cantik, dan aku mengagumimu." Sambil berbicara, Lili juga berpura-pura memujanya. Ekspresi penuh kasih sayang di wajahnya membuat para praktisi lainnya tercengang. Orang-orang di sekitarnya yang juga praktisi kultivasi tidak tahu bahwa ada api yang berkobar dalam pikiran King Fengli dan dia bisa meledak kapan saja, bagaikan gunung berapi. Kalau saja King Fengli ada di alam Raja Roh, dia pasti akan menghajar Putri Kekaisaran Api Merah hingga menjadi gelandangan berkepala babi, memberinya pelajaran tentang bagaimana bersikap sombong di hadapannya. King Fengli tahu bahwa kekuatannya tidak sebanding dengan Putri Kekaisaran Api Merah untuk saat ini, jadi hanya ada satu hal yang bisa dilakukannya, bertahan. Melihat tatapan mata Li Qingfeng yang penuh kasih sayang dan gairah, Putri Kekaisaran Api Merah tersipu. Ia tidak tahu mengapa ia merasa malu ketika pria tampan ini menatapnya. Putri Kekaisaran Api Merah melotot ke arah Lili dan berkata, "Jangan menatapku dengan tatapan kagum itu. Kau bahkan belum mencapai alam Raja Roh setengah langkah. Kau seekor semut dan tidak pantas mendapatkan gadis surgawi sepertiku." Setelah mengucapkan kata-katanya, sang Putri Kekaisaran Api Merah memandang langit dengan bangga. Kemudian, ia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang di samping Raja Kekaisaran Api Merah. Setelah kepergian Putri Kekaisaran Api Merah, tubuh Lili pun bebas kembali. Tak seorang pun tahu tentang kemarahannya kecuali Meng Yaosu. Meng Yaosu berjalan di depan Lili, mengulurkan telapak tangannya, dan menggenggam tinju Li. Ia mengeluarkan sapu tangan, menyeka darah di tinju Lili, dan berkata, "Kakak Li, jangan gegabah." Li Qingfeng tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, aku tidak akan melakukannya. Aku pasti akan membalasnya setelah kita memasuki alam mistis matahari dan mendapatkan beberapa ramuan tingkat raja." Di puncak gunung matahari, kedua matahari itu muncul bergantian. Suhu di sana sangat tinggi dan sinar matahari merah menyinari bumi, membakarnya. Beberapa daun kering pun terbakar dan memancarkan cahaya merah. Meskipun kedua matahari itu terik, gunung di depannya masih tenang, dan tidak ada orang luar yang bisa masuk. Lili bertanya kepada Kaisar Serigala Langit di sampingnya, "Serigala Langit Senior, kapan alam mistis matahari akan benar-benar terbuka untuk kita masuki?" Kaisar Serigala Langit tersenyum dan berkata, "Tidak perlu terburu-buru, Li Qingfeng. Alam mistis matahari sudah terbuka, tapi kita perlu menemukan pintu masuknya. Gerbang itu dibuka setiap 1000 tahun, dan setiap kali pintu masuknya berbeda. Bahkan raja-raja dari kerajaan-kerajaan besar dan sekte-sekte besar pun perlu menemukannya sendiri." Lili mengangguk dan hanya bisa menunggu dengan sabar. Meskipun ia ingin masuk lebih awal dan mendapatkan ramuan tingkat raja, ia mengerti bahwa terburu-buru akan sia-sia di saat kritis ini. Lili harus melihat Kekaisaran Api Merah. Selain Kekaisaran Api Merah, ada Kekaisaran Laut Darah. Kekaisaran Laut Darah didirikan oleh Raja Laut Darah, yang menduduki peringkat kedua dalam daftar Raja Roh. Pemimpin pasukan Kekaisaran Laut Darah kali ini sebenarnya adalah seorang ratu. Ia masih sangat muda, berusia 20-an. Ia tampak sangat cantik dan memiliki wajah glamor bak mawar yang mekar dengan kilau yang menawan. Kulitnya seputih salju, bagaikan kepingan salju murni, dan posturnya anggun bak catkin yang terbang tertiup angin. Rambutnya berwarna merah darah. Rambutnya berkibar tertiup angin dan tampak sangat kasar dan indah. Sebuah momentum kuat menyebar dari tubuhnya. Dia sebenarnya adalah seorang master alam Raja Roh tingkat 7. Mata King Feng dipenuhi keterkejutan. Jika usianya 100 tahun atau ribuan tahun, dia tidak akan terkejut seperti ini. Ratu Kekaisaran Laut Darah masih sangat muda,
kira-kira seusianya, tetapi dia telah berkultivasi hingga tingkat ke-7 alam Raja Roh. Itu di luar dugaannya. Lily bertanya kepada Kaisar Serigala Langit di sampingnya, "Senior, kenapa pemimpin Kekaisaran Laut Darah adalah seorang wanita?" Selain itu, kekuatannya begitu dahsyat. Kaisar Serigala Langit berkata dengan ekspresi serius, "King Fengli, Ratu Laut Darah memiliki latar belakang yang kuat. Ia adalah adik perempuan Raja Laut Darah. Konon ia mengembangkan semacam teknik awet muda, yang membuatnya awet muda. Meskipun tampak seperti berusia 20-an, sebenarnya usianya ratusan tahun." Lily King Feng terkejut karena ia tidak menyangka apa yang disebut teknik awet muda itu benar-benar ada. Jika memungkinkan, ia ingin mendapatkannya agar Suelin, Ruyan Liu, dan Meng Yaosu tetap awet muda. Li King Feng merasa lega pada saat yang sama. Karena Ratu Laut Darah ini belum mencapai alam Raja Roh di usia 20-an, dan membutuhkan beberapa ratus tahun, dia tidak perlu takut dengan bakatnya. Li King Feng menatap ke depan. Orang di samping Ratu Kekaisaran Laut Darah adalah Raja Kekaisaran Pemecah Langit. Ia adalah seorang pria parubaya setinggi 2 meter. Kulitnya sekeras besi, memancarkan cahaya hitam. Kekosongan di sekitarnya meledak dan menyusut ke samping. Pria parubaya ini adalah Raja Pemecah Langit, putra Kaisar Pemecah Langit yang legendaris. Kekuatannya juga berada di tingkat ke-7 alam Raja Roh. Raja Kekaisaran Dunia Bawah berdiri di samping Raja Penghancur Langit. Raja Kekaisaran Dunia Bawah mengenakan jubah hitam yang menutupi seluruh tubuh dan wajahnya. Tak seorang pun bisa melihat penampilannya, tetapi bisa merasakan energi suram dan dingin yang dilepaskannya. Para kultivator di sekitarnya tidak berani berada di dekatnya dan menatap Raja Dunia Bawah dengan ngeri. Legenda mengatakan bahwa ia telah dikultivasikan dari kematian, tetapi tidak ada yang tahu pasti. Lily juga tidak berani melepaskan energi spiritualnya. Lagi pula, lawannya adalah penguasa alam Raja Roh yang kuat. Jika Lily buru-buru menyelidiki dan menyinggungnya, dia pasti akan membalas. Selain 4 kerajaan tertinggi tersebut, terdapat 10 dinasti tingkat atas lainnya. Dinasti-dinasti tingkat atas tersebut adalah dinasti Gajah Putih, dinasti Singa Emas, dinasti Harimau Hitam, dinasti Macan Tutul Biru, dinasti Serigala Api, dan seterusnya. 30 dinasti tingkat menengah menyusul dinasti tingkat atas, dan 56 kerajaan bawahan menyusul dinasti tingkat menengah. Bab 1782. Harta karun spiritual tingkat raja yang kuat. King Fengli terkejut ketika dia melihat ratusan kekaisaran, dinasti, dan kerajaan karena semua raja dari kekaisaran dan dinasti ini melepaskan aura yang kuat, yang jauh lebih kuat daripada King Fengli dan Kaisar Lingyun. Lily tahu bahwa lawan yang dihadapinya kali ini sangat kuat. Jika ia lengah sedikit saja, ia akan langsung mati. King Fengli menemukan bahwa selain kerajaan dan dinasti yang kuat ini, ada banyak sekte kuat seperti Sekte Kaisar Pedang, Sekte Kaisar Pedang, Sekte Kaisar Iblis, dan Sekte Kaisar Setan. Negeri Lingyun adalah yang terlemah di antara semua kerajaan, dan itulah sebabnya mereka berdiri paling belakang. Tak seorang pun memperhatikan mereka, dan tak seorang pun peduli pada mereka. Bagi para kultivator yang merupakan bagian dari kekuatan besar, keberadaan negeri Lingyun tidaklah penting karena ia tidak menimbulkan ancaman. Wajah Kaisar Lingyun tampak serius saat ia berkata, "King Fengli, kekuatan orang-orang ini terlalu kuat. Semoga kita tidak bertemu mereka setelah memasuki dunia misterius ini. Kalau tidak, kita mungkin tidak akan mendapatkan ramuan tingkat raja bahkan jika kita menemukannya." Lily tersenyum dan tidak berbicara. Ia tidak khawatir karena ia masih belum menggunakan semua senjata ampuh di tangannya. Lily melihat beberapa wajah yang familiar di antara puluhan ribu kultivator di depan. Misalnya, orang-orang dari Liga Formasi Arai, orang-orang dari Paviliun Harta Karun Spiritual, orang-orang dari Aliansi Bela Diri, orang-orang dari Paviliun Planet, dan orang-orang dari Aliansi Bisnis Api Merah. King Fengli melihat Lugu yang melambai padanya. King Fengli mengangguk memberi salam. Li King Feng berkata kepada Yayun yang berdiri di sampingnya, "Apakah kamu akan pergi ke ayahmu atau tinggal di sini?" Yayun tersenyum dan berkata, "Tentu saja, aku akan tinggal bersamamu." Meng Yaosu memelototi Yayun, menunjukkan ketidakpuasannya. Wanita ini sangat menyebalkan karena dia selalu ingin bersama Li King Feng. Kekaisaran Api Merah, Kekaisaran Laut Darah, Kekaisaran Pemecah Langit, dan Kekaisaran Dunia Bawah berada di garis depan, mendiskusikan strategi. Mereka adalah yang terkuat di antara semua kultivator, sekaligus orang-orang yang bertanggung jawab menemukan pintu masuk. Raja Api Merah Tua mengeluarkan sebuah kompas. Kompas ini sangat kuno dan berusia setidaknya 5.000 tahun. Bagian atas kompas sudah aus dan retak-retak, sepertinya akan rusak kapan saja. Kompas ini adalah harta karun spiritual alam Raja Roh, dan namanya adalah kompas 8 trigram. Kompas ini sangat terkenal karena fungsinya mendeteksi lokasi alam misterius dan dunia kecil.
Raja Api Merah Tua melemparkan kompas di tangannya ke dalam kehampaan. Kompas itu melepaskan sinar cahaya hitam, yang membentuk pentagram dan melesat ke 5 penjuru. Aksara jimat kecebong hitam yang melambangkan ketertiban dilepaskan dalam bentuk terang dan gelap, dengan panjang yang bervariasi, melambangkan kekuatan mistis. Kompas tingkat raja terus bersinar dan bergerak di langit sebelum akhirnya berhenti dan menunjuk ke timur. Di arah itu terdapat sebuah gunung tinggi, sekitar 3.000 meter tingginya. Raja Api Merah Tua berkata, pintu masuk alam misterius itu ada di sana. Biar ku coba dan lihat apakah aku bisa menghancurkannya dengan telapak tanganku. Raja Api Merah Tua memutar esensi vital berjenis api dan menghantamkan telapak tangannya ke depan dengan tiba-tiba. Kekuatan telapak tangannya sangat dahsyat dan mengandung suhu tinggi. Seperti yang terlihat, ia menembus kehampaan dan terus maju menuju gunung setinggi 3.000 meter itu. Jika ia menghantam puncak gunung, puncaknya pasti bisa hancur berkeping-keping. Namun, sesaat kemudian, sebuah tabir pertahanan merah muncul di puncak gunung. Tabir itu sangat kuat dan berisi naskah-naskah jimat ketertiban yang berkilauan. Tabir itu memantulkan kembali telapak tangan Raja Api Merah. Cahaya dingin berkilat di mata Raja Api Merah Tua saat ia berkata, formasi susunan pertahanan alam mistis matahari terlalu kuat. Aku tidak bisa melakukannya sendiri dan membutuhkan bantuan kalian semua. Ratu Laut Darah, Raja Pemecah Langit, dan Raja Dunia Bawah mengangguk. Mereka tahu bahwa mereka harus membantu Raja Api Merah membuka pintu masuk alam mistis matahari saat ini agar bisa masuk. Ratu Laut Darah teringat sesuatu dan mengeluarkan sebuah botol. Botol itu berwarna merah tua dan tingginya sekitar 1 meter. Aksara jimat merah perlahan terpancar dari botol, memancarkan cahaya yang menerangi seluruh langit dan bumi. Beberapa orang yang membudidayakannya sendiri mengenali botol ini, jadi mereka ketakutan dan mata mereka dipenuhi keterkejutan. Botol ajaib darah. Aku tidak menyangka itu botol ajaib darah yang terkenal itu. Botol sihir darah adalah harta karun Raja Laut Darah dan merupakan harta karun spiritual tingkat Raja Roh yang kuat. Aku tak percaya dia memberikannya kepada Ratu Laut Darah. Ratu Laut Darah adalah saudara perempuan Raja Laut Darah. Tentu saja, itu diwariskan kepadanya. Semua orang yang berkecimpung di sekitarnya berdiskusi dengan penuh kekaguman. Dari diskusi orang-orang di sekitarnya, Li Qingfeng menyadari betapa kuatnya botol sihir darah. Di saat yang sama, Kaisar Serigala Langit juga memberitahu Li Qingfeng bahwa botol sihir darah telah membunuh seorang penguasa dinasti dan mengubah semua pembudidaya diri dari dinasti tersebut menjadi genangan darah yang sangat besar beberapa ratus tahun yang lalu. Reputasi ganas Raja Laut Darah menyebar ke seluruh benua sejak saat itu. Ketika Ratu Laut Darah mengeluarkan botol sihir darah, wajah para pembudidaya diri di sekitarnya memucat dan mereka langsung mundur. Mereka tak tahan dengan aura pembunuh yang dilepaskan oleh botol sihir darah dan merasakan semangat mereka bergetar. Meskipun Li Qingfeng berdiri di paling belakang, ia juga merasakan kekuatan botol ajaib darah. Untungnya, batu giling kekacauan berada jauh di dalam ruang pikirannya dan melepaskan cahaya hitam putih untuk menahan aura jahat botol ajaib darah. Kalau tidak, Li Qingfeng pun tak akan sanggup menahannya. Wajah Meng Yaosu dan Yayun pucat pasi, dan tubuh mereka mulai gemetar. Anjing hitam kecil, ular pemakan langit, dan Kaisar Lingyun juga tak lebih baik. Semangat mereka semua menegang karena kekuatan jahat botol sihir darah. King Feng Li mengulurkan telapak tangannya, memegang tangan Meng Yaosu dan Yayun dan mentransfer energi rohnya kepada mereka untuk melawan roh jahat botol ajaib darah. Raja Pemecah Langit juga mengeluarkan tombak pemecah langit dari cincin interspatialnya. Tombak pemecah langit itu panjangnya sekitar 3 meter, dan di atasnya terdapat tulisan dan hukum jimat alam semesta kuno yang diukir dengan warna perunggu. Saat Sky Breaking Halberd muncul, ia menusuk sebuah lubang di kehampaan dan ruang di dekatnya langsung runtuh. Energi ledakan menyebar ke area di sekitarnya. Pepohonan, bebatuan, dan tanah hancur berkeping-keping. Tombak pemecah langit. Itu tombak pemecah langit. Bagaimana Raja Pemecah Langit bisa mendapatkan harta spiritual alam Raja Roh seperti ini? Sungguh kuat. Para pembudidaya diri di sekitarnya menunjuk ke depan dengan jari-jari mereka dan berbisik dengan tatapan ngeri. Lili tahu bahwa tombak pemecah langit ini jelas bukan senjata biasa. Senjata ini memiliki reputasi besar di dunia kultivator sejati dan seluruh benua api merah. Banyak kultivator sejati tingkat Raja Roh telah mati di bawah senjata ini. Yang terakhir adalah Raja Dunia Bawah. Ia mengeluarkan sebuah kaleng aneh, yang tampak seperti guci tempat orang-orang biasa menyimpan abu. Namun, dengan keberadaan guci ini, esensi vital di sekitarnya terhisap masuk. Pohon-pohon, tanaman, binatang iblis, dan esensi darah para pembudidaya diri di sekitarnya tersedot ke dalam guci, sementara para korban jatuh ke tanah setelah mengalami mumi. Bab 1783
Memasuki alam mistis matahari. Melihat kekuatan buci pemakan langit, beberapa kultivator diri langsung ketakutan dan berteriak keras. Mereka takut darah mereka akan tersedot dan mereka akan menjadi mumi. Li Qingfeng terkejut ketika ia berdiri di belakang dan melihat keempat raja dari kerajaan tertinggi mengeluarkan harta spiritual tingkat raja. Ia ngeri karena ia bisa dengan jelas merasakan betapa dahsyatnya harta spiritual tingkat raja ini. King Feng Li yakin bahwa jika dia maju saat ini, dia akan dibunuh oleh orang-orang ini. Meng Yaosu juga panik dan berkata dengan suara rendah, "Kakak Li, orang-orang ini terlalu kuat." Li Qingfeng mengangguk dan berkata, "Mereka adalah eksistensi di puncak benua api merah dan mereka sangat kuat. Kita juga akan berkultivasi ke tingkat itu suatu hari nanti." King Feng Li terus melihat ke depan dan melihat para petinggi Kekaisaran Api Merah, Kekaisaran Laut Darah, Kekaisaran Penghancur Langit, dan Kekaisaran Dunia Bawah telah mengeluarkan harta karun spiritual Raja Roh mereka, menyalurkan saripati vital ke dalamnya, dan menghancurkannya ke arah tabir cahaya pertahanan merah di bagian depan. Kerudung cahaya pertahanan berwarna merah adalah kerudung cahaya pertahanan yang didirikan oleh Raja Matahari dan sangat kuat. Namun, di tengah serangan empat raja dari kerajaan tertinggi, sebuah retakan muncul. Retakan itu semakin membesar dan akhirnya menghilang. Sebuah pintu masuk formasi susunan muncul di depan, melepaskan pilar cahaya merah. Kebahagiaan terpancar di mata Raja Api Merah tua. Ia berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerbu lebih dulu. Saat tubuhnya memasuki pilar cahaya merah, ia menghilang dari pandangan. Ratu Laut Darah, Raja Penghancur Langit, dan Raja Dunia Bawah juga mengikuti dan berubah menjadi angin puyuh dan segera memasuki pilar cahaya merah. Para putri, putra mahkota, pangeran, dan murid-murid berbakat dari empat kerajaan tertinggi juga bergegas dan memasuki pilar cahaya merah. Pilar cahaya merah adalah pintu masuk alam mistis matahari. Di belakang empat kerajaan tertinggi, orang-orang dari Sekte Kaisar Pedang, Sekte Kaisar Pedang, Sekte Kaisar Iblis, Sekte Kaisar Iblis, 10 dinasti tingkat atas, 30 dinasti tingkat menengah, dan 60 kerajaan tingkat rendah juga masuk. Mengikuti kekaisaran-kekaisaran tertinggi, dinasti-dinasti tingkat atas, para kultivator dari sekte-sekte kuat, dan kekuatan-kekuatan besar dengan cepat memasuki pilar cahaya merah. Li Lifeng, Kaisar Lingyun, dan yang lainnya berada di barisan paling belakang dan tidak bisa masuk karena kekuatan negara mereka paling lemah. Mereka hanya bisa berada di barisan paling akhir. Li Qingfeng terus melihat sekeliling dan tidak melihat Sue Lin sampai akhir. Ia kecewa dengan hasilnya. Li Qingfeng bertanya, "Serigala Langit Senior, kenapa orang-orang dari Sekte Es Gelap belum datang?" "Sudah waktunya mereka datang." Kaisar Serigala Langit berpikir sejenak dan berkata, "Itu tidak mutlak, Li Qingfeng. Setiap pembukaan alam mistis matahari berlangsung cukup lama. Beberapa sekte dan kekuatan terjauh dari negara-negara akan datang sangat terlambat, jadi jangan khawatir. Ayo pergi sekarang dan jangan biarkan kekuatan-kekuatan besar merebut ramuan tingkat raja di depan kita." Tubuh Kaisar Serigala Langit berubah menjadi angin puyuh saat ia memasuki pilar cahaya merah dan menghilang. Meng Yaosu menarik lengan Li Qingshan dan berkata, "Ayo kita pergi juga, Saudara Li. Mungkin Sue Lin akan ada di sana setelah kita masuk. Kita bertemu di alam misterius saja." King Feng Li mengangguk dan memimpin Meng Yaosu, Yayun, anak anjing hitam, dan ular pemakan langit, saat mereka semua berubah menjadi sinar cahaya dan menyerbu ke pilar cahaya merah. Saat King Feng Li memasuki pilar cahaya, dia merasakan kekuatan hisap yang sangat besar. Kekuatan hisap itu datang dari ruang tak dikenal. Li Qingfeng tak kuasa menahan kilauan mantra hukum raja yang menariknya ke wilayah tak dikenal. Lili menutup matanya di pilar cahaya dan merasakan esensi vital yang kuat dengan takjub. Semua ini adalah energi hukum raja yang sebelumnya hanya ia rasakan dari para master alam raja roh setengah langkah lainnya. King Feng Li mengamati bahwa wajah Meng Yaosu, Yayun, anak anjing hitam, dan ular pemakan langit semuanya menegang. Mereka jelas merasakan mantra-mantra hukum raja di sekitar mereka. Tekanan yang ditimbulkannya membuat tubuh mereka sedikit gemetar. Setelah waktu pembakaran sebatang dupa catatan TL, cara perhitungan waktu Tiongkok kuno, setiap batang dupa bertahan sekitar 30 menit tekanan kuat itu lenyap. Mereka terbang keluar dari gugusan cahaya merah dan mendarat di tanah. Bumi itu sangat berat dan tebal. Permukaan tanahnya cukup kaku dan bebatuannya juga sangat keras, sekitar 3 kali lebih padat daripada bumi di luarnya. Meskipun tubuhnya kuat, Li Li merasakan sedikit rasa sakit. Ia menopang dirinya dengan tangan kanannya dan menepuk-nepuk debu di sekujur tubuhnya. Li Qingshan melihat sekeliling dan mendapati hanya ada anak anjing hitam, ular pemakan langit, dan Kaisar Lingyun di sisinya. Meng Yaosu, Yayun, Kaisar Serigala Langit, dan yang lainnya sudah pergi. King Feng Li mengerutkan kening karena terkejut dan bertanya, "Anak anjing hitam, apakah kamu melihat Meng Yaosu dan Yayun?"
Anak anjing hitam menggelengkan kepalanya dan berkata, ketika kami muncul di lampu merah, sebuah kekuatan besar membawa mereka berdua ke tempat lain. Lily King Feng terkejut karena ia tidak menyangka akan ada masalah dengan pilar lampu merah itu. Ia melihat sekeliling untuk mengamati dunia kecil ini, alam mistis matahari. Alam mistis matahari adalah ruang dari 5.000 tahun yang lalu. Wilayah alam mistis matahari sebelumnya sangat luas, sekitar 10 kali lipat luas tempat ini. Setelah itu, Raja Api Merah dan Raja Matahari bertempur sengit di sini dan menghancurkan 90% wilayah tersebut. Hanya tersisa 10%. Pertempuran antara kedua raja itu sungguh mengguncang dunia. Saat itu, langit runtuh karena bumi runtuh, bintang-bintang bergeser, dan ruang angkasa hancur berkeping-keping. Meskipun sebagian besar wilayahnya telah hilang dan hanya tersisa 10%, wilayah itu masih sangat luas, sekitar 10 kali luas Lingyun. Di alam mistis matahari, dua matahari menggantung di langit. Mereka memancarkan cahaya yang membara, menerangi seluruh ruang di samping satu sama lain. Di dalam alam mistis matahari, terdapat juga gunung, sungai, hutan, pohon tua, danau, dan kota, sama seperti kerajaan luar. Di beberapa hutan, terdapat beberapa binatang iblis. Di alam mistis matahari, terdapat banyak harta karun. Itu karena bukan hanya Raja Matahari yang dikalahkan di sini, tetapi juga ratusan Master Alam Raja Roh dan ribuan Master Alam tertinggi Roh. Saat itu, banyak penguasa Alam Raja Roh membantu Raja Matahari. Tanpa diduga, Raja Api Merah Tua tetap membunuh mereka semua. Teknik kultivasi, ramuan, dan harta spiritual mereka semuanya tertinggal di sini. Banyak penguasa Alam Raja Roh telah masuk untuk mencari harta karun, tetapi mereka semua mati karena ada energi misterius di sini. Bab 1784. Pamer di depan kekuatan yang lebih tinggi. Ada banyak harta spiritual, ramuan, dan harta karun langka di dalam alam mistis matahari. Itu adalah tempat para praktisi kultivasi diri pergi mencari pertemuan yang tak terduga. Namun, di dalamnya juga terdapat banyak bahaya yang tersembunyi dan sangat berbahaya. Mereka yang memasuki alam mistis matahari mungkin akan menemukan sejumlah harta karun dan menjadi penguasa alam Raja Roh yang kuat, namun mereka juga mungkin akan menghadapi bahaya yang akan membuat mereka hancur hingga menjadi tulang belulang dan jiwa yang tercerai-berai, tanpa peluang untuk bangkit kembali atau bereinkarnasi. King Feng berkata kepada anak anjing hitam di sampingnya, "Anak anjing, cobalah lihat apakah kamu bisa mendapatkan aroma Meng Yao dan Yayun, lalu ayo kita cari mereka." Petik 2. Anak anjing hitam mengangkat hidung anjingnya dan mencium-cium bau sekitar. Tak lama kemudian, anak anjing hitam menggelengkan kepalanya dan berkata, "King Feng, aku belum mencium aroma energi mereka. Mereka pasti ada di tempat lain, aku tidak tahu di mana mereka mendarat, karena alam mistis matahari terlalu besar." King Feng menghela napas dan berkata, "Baiklah, ayo kita pilih arah dan pergi mencari mereka." Petik 2. King Feng melambaikan tangannya, dan memimpin anak anjing hitam, ular pemakan langit, dan Kaisar Lingyun maju. Jalan di depan sangat padat, dan tanahnya sangat dalam, karena mengandung energi merah. Suhu udara sangat tinggi, perlahan-lahan membakar bumi. King Feng mengaktifkan esensi vital elemen api internalnya untuk memblokir suhu tinggi ini. Bang, bang, bang. Tiba-tiba, suara pertempuran yang agresif terdengar dari depan mereka. Telinganya sangat sensitif, jadi dia langsung mendengarnya. King Feng kemudian mengulurkan jari tangan kanannya dan menyuruh kelompok itu diam. Ia ingin anak anjing hitam, ular pemakan langit, dan Kaisar Lingyun memperlambat langkahnya, karena keempatnya perlahan mendekat ke depan. Mereka bersembunyi di balik batu besar, lalu dengan hati-hati mengintip keluar, melihat sekilas sekelompok orang yang tengah berkelahi di hadapan mereka. Ada 4 wanita berpakaian putih di sebelah kiri, semuanya dengan simbol frost beku dijahit di lengan baju mereka. Mereka semua menarik, tinggi, dan luar biasa cantik, tetapi wajah mereka dipenuhi amarah, saat mereka menatap dengan marah ke arah orang-orang di sisi lain. Ada pula 4 pemuda di sisi lain, yang mengenakan kemeja hijau, dengan pisau besar di tangan mereka. Seorang pemimpin berambut panjang yang cantik di pihak wanita berkata dengan dingin, "Ninglin, kita sudah menemukan ramuan roh api 3 kelopak ini terlebih dahulu, beraninya kau mencoba mencurinya." Di samping King Feng, wajah Kaisar Lingyun berubah, matanya dipenuhi keterkejutan. King Feng merasakan reaksi Kaisar dan bertanya, "Siapa Ninglin?" Kaisar menjelaskan dengan tenang, "Ninglin adalah putra mahkota kerajaan daun hijau. Dia sangat kuat, berada di puncak tingkat ke-9 alam roh tertinggi." King Feng terus bertanya, "Apakah kamu mengenali wanita cantik di sisi lain?" Kaisar Lingyun mengamati wajah para wanita itu dengan saksama, lalu berkata pelan, "Kalau tidak salah, wanita cantik ini pastilah putri mahkota Yanzi Han dari kerajaan beku. Baik Freezing Frost maupun Greenleaf merupakan kerajaan tingkat rendah,
tetapi masih lebih kuat dari Ling Yun. King Feng mengangguk tanpa bicara. Ia menatap tajam ke depan, karena ingin melihat mengapa Yan Zihan dan Ninglin bertarung. Yang satu adalah putri mahkota, dan yang satunya lagi putra mahkota. Jadi, kalau bukan karena ramuan atau harta karun terpenting, mereka tidak akan berebut seperti ini. Malah, mereka bahkan tidak akan mengeluarkan senjata harta karun spiritual mereka. Tiba-tiba mata King Feng menjadi khawatir begitu dia melihat ramuan roh api 3 daun, dia tentu mengetahuinya karena dia telah membacanya di buku petunjuk ramuan roh. King Feng tahu bahwa ini adalah ramuan puncak alam tertinggi ke-9, hanya sedikit lebih rendah dari ramuan tingkat raja, dan sangat kuat. Matanya menjadi panas, karena dia merasa bahwa begitu dia memperoleh ramuan roh api 3 daun ini, dia akan mencapai alam tertinggi tingkat ke-9, dan tidak ada seorang pun di bawah alam raja roh setengah langkah yang dapat mengalahkannya. King Feng menjadi terlalu bersemangat, saat ia meninggalkan bekas besar pada batu itu dan menghancurkannya. Siapa? Siapa di belakang sana? Ninglin tiba-tiba berbalik dan melihat batu di belakangnya. King Feng mengerutkan kening sambil memutar matanya, lalu buru-buru berkata, "Oh tidak, kita ketahuan. Ayo keluar." Petik 2. Dia lalu melemparkan batu di tangannya ke tanah saat dia melangkah keluar. Mata Ninglin menyipit saat melihat King Feng dan yang lainnya, karena ia tidak merasakan siapapun di balik batu saat bertarung dengan Yan Zihan. Kemampuan bersembunyi orang ini terlalu kuat. Bukan hanya Ninglin saja yang merasa terkejut, bahkan wajah Yan Zihan pun dipenuhi dengan keterkejutan, karena dia merasa bahwa King Feng terlalu kuat dan luar biasa. King Feng menatap Ninglin dan Yan Zihan di depannya dan berkata dengan ringan, "Aku juga tertarik pada ramuan roh api 3 daun." Petik 2. Ninglin mendengus dingin dan berkata, "Kau harus mengalahkanku jika kau menginginkan ramuan itu." King Feng mengangguk dan berkata, "Kau punya kekuatan besar, di puncak alam tertinggi tingkat 9, tapi kau bukan lawanku. Aku akan mengalahkanmu dengan 3 pukulan." Petik 2. Ninglin tertawa terbahak-bahak saat mendengar ucapan King Feng, dengan tatapan meremehkan. "Kau tampak seperti hanya seorang kultivator alam tertinggi tingkat 7 bagiku. Mengalahkanku dalam 3 pukulan. Beraninya kau. Aku harus melihat seberapa kuat dirimu sebenarnya." Ninglin berteriak keras, saat dia mengeluarkan pedang hijaunya, yang panjangnya 180 cm, dengan ukiran jimat gunung hijau yang rumit di permukaannya. Ninglin menerjang maju dengan telapak tangannya, membentuk puncak gunung yang besar. Puncak gunung itu terbentuk oleh energi pedang, yang menekan tubuh King Feng. Tanpa peduli, King Feng tersenyum tipis, lalu berkata dengan nada meremehkan, "Terlalu lemah. Aku akan menghancurkanmu dengan 1 pukulan." Dia mengaktifkan tubuh api penyucian fana dan benih dao emas, lalu cahaya hitam dan emas keluar dari tinjunya saat dia menyerbu ke depan. Tinju King Feng tiba-tiba muncul dengan niat tinju yang kuat dan cahaya yang menyilaukan, menghantam puncak cahaya pedang dengan keras dan menghancurkannya. Kemudian, tinju itu menghantam bagian belakang pedang hijau dan menghancurkannya. Mata Ninglin dipenuhi keterkejutan saat melihat ini. Dia tahu betapa kuatnya pedangnya, itu adalah harta spiritual tertinggi tingkat 9 yang sangat kuat, tetapi siapa sangka pemuda ini akan menghancurkannya dengan 1 pukulan. Kekuatan macam apa ini? Ninglin telah bertemu lawan yang kuat kali ini dan harus melepaskan serangan terkuatnya. Ia tiba-tiba berteriak dan berkata, "Alam gravitasi, 1000 kali gravitasi." Sebuah kekuatan besar muncul di hadapan Ninglin, menekan tubuh King Feng ke tanah dan menyebabkan seluruh tanah bergetar. King Feng meludah dan berkata dengan nada meremehkan, "Dasar bodoh. Kau mencoba menggunakan alam gravitasi di depanku. Ini seperti pamer di depan master sejati." Petik 2. Bab 1785. Tubuh spiritual Kaisar Daun Hijau. "Teknik gravitasi 2000 kali lipat," teriak King Feng dengan keras sambil melepaskan teknik gravitasi tingkat raja, yang 2 kali lipat lebih kuat dari Ninglin. Teknik gravitasi milik King Feng membentuk kekuatan kuat yang menekan tubuh Ninglin ke tanah, membuatnya tidak bisa bergerak. Wajah Ninglin langsung memucat ketakutan, lalu ia berkata dengan kaget, "Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kau bisa mempelajari teknik gravitasi tingkat raja?" King Feng tersenyum tipis dan berkata, "Kenapa tidak? Aku bilang aku akan mengalahkanmu dalam 3 pukulan, tapi sekarang sepertinya aku bahkan tidak perlu 3 pukulan, aku bisa melakukannya dalam 2 pukulan." King Feng kemudian mengayunkan pukulan keduanya ke depan dan melemparkan Ninglin ke langit, menghancurkan beberapa tulang Ning saat ia mendarat dengan keras ke tanah. Ninglin tergeletak di tanah tanpa tanda-tanda bergerak, hanya menatap King Feng dengan ketakutan. Dia hanya mengerutkan kening pada King Feng, karena menurutnya kekuatan lawannya tidak sebanding dengan dirinya. Namun, pukulan lawannya begitu kuat hingga membuatnya terlempar. Sekarang Ninglin merasakan sakit yang amat sangat di sekujur tubuhnya, organ-organ tubuhnya terluka parah, dan berdiri pun menjadi sangat sulit.
Putri Negeri Embun Beku dan para pelayannya semuanya terkejut saat melihat ini. Mereka baru saja bertarung dengan Ninglin, jadi mereka tahu betapa kuatnya dia. Dia jelas berada di puncak alam tertinggi tingkat ke-9, hampir mencapai alam setengah langkah Raja Roh, tetapi dia dikalahkan oleh salah satu pukulan King Feng. King Feng pasti iblis. Putri, pemuda ini terlalu kuat, kita bukan tandingannya, kata seorang pelayan cantik dengan gugup dan suara pelan kepada Putri Es Beku. Putri Es Beku mengangguk dengan kekhawatiran di matanya. Anak anjing hitam, ular pemakan langit, dan Kaisar Ling Yun malah tersenyum, karena mereka kini telah mengendalikan situasi. Tak seorang pun di bawah alam setengah langkah Raja Roh dapat mengalahkan King Feng sekarang, jadi selama tidak ada kultivator alam setengah langkah Raja Roh muncul, King Feng dapat mengalahkan mereka semua. King Feng tersenyum tipis sambil berkata dengan nada meremehkan, hal yang tidak berguna, bahkan sebagai putra mahkota kerajaan daun hijau. Petik 2. Wajah Ninglin memucat mendengar ejekan dari King Feng. Dengan lambaian tangan, Ninglin berkata kepada orang-orang di belakangnya, pergi dan bunuh dia. Para pelayan kerajaan daun hijau semuanya sangat kuat, mereka mengeluarkan senjata spiritual mereka, dengan lantunan mantra terbentuk di mulut mereka, dan melancarkan serangan yang menyerang ke arah King Feng. Tanpa mempedulikannya, King Feng membuka mulutnya dan menyemburkan seberkas energi kemasan. Seberkas cahaya kemasan melesat keluar, menghancurkan semua serangan keempat orang itu. Tak lama kemudian, King Feng menggerakkan pikirannya untuk mengeluarkan pedang api tertinggi dari cincin interspatialnya. Kemudian, ia mengayunkan pedangnya dan menggambar lengkungan di depannya, yang membentuk sinar energi pedang merah yang ganas. Energi pedang memenuhi langit, retakan besar merobek ruang. Tiba-tiba lubang besar merobek tenggorokan keempat orang itu, darah mereka mengucur deras. Tubuh keempat orang itu jatuh ke tanah tanpa tanda-tanda kehidupan. King Feng memegang pedang api tertinggi saat tubuhnya melepaskan energi pembunuh yang ganas, dan dia berjalan menuju Ninglin. Mata Ninglin dipenuhi ketakutan. Ia tak menyangka bahwa King Feng akan begitu kejam dan mampu membunuh semua pelayannya hanya dengan satu tebasan pedang. Ninglin merasakan niat membunuh yang kuat di dalam diri King Feng dan merasa sangat menyesal. Seharusnya ia tidak memerintahkan para pelayannya untuk menyerangnya sejak awal. Sekarang, kelihatannya, King Feng bertekad untuk membunuhnya. Ninglin tidak ingin mati, dia punya banyak hal untuk dijalani karena dia baru saja memasuki alam mistis matahari dan belum menemukan ramuan tingkat raja. Wajah Ninglin berubah muram saat ia mengancam King Feng, aku putra mahkota daun hijau, ayahku kaisar daun hijau, dan seorang penguasa alam roh setengah langkah. Kita telah kehilangan satu sama lain di alam, tetapi jika kau membunuhku, dia tidak akan membiarkanmu pergi. King Feng tersenyum dingin dan berkata tanpa peduli, memangnya kenapa kalau ayahmu penguasa alam setengah langkah Raja Roh? Kau ditakdirkan mati hari ini. Petik 2. Langkah King Feng tidak berhenti, saat dia melangkah ke sisi Ninglin dan mengayunkan pedang api tertinggi ke bawah. Dalam keadaan darurat, Ninglin buru-buru mengaktifkan jimat kambing hitam, saat bayangan seperti hologram muncul di hadapannya. Pedang api tertinggi milik King Feng menebas jimat Ninglin dan memotongnya menjadi dua. Saat King Feng menyerang jimat, tubuh Ninglin berubah menjadi angin puyuh yang memasuki kehampaan dan menghilang. King Feng tersenyum dingin dan berkata, kau pikir kau bisa lolos dengan memasuki kehampaan? Bodoh sekali. Petik 2. King Feng tidak membiarkan Ninglin pergi, jadi dia mengaktifkan kewaskitaan di mata kanannya untuk melepaskan cahaya kemasan, yang mengungkapkan segalanya dalam kehampaan dan menemukan Ninglin. Tak lama kemudian, King Feng menutupi tangannya dengan mantra jimat spasial untuk meraih kehampaan, dan segera menarik tubuh Ninglin keluar dari kedalaman kehampaan. Ning jatuh tersungkur ke tanah, beberapa tulangnya hancur, dan tubuhnya tak bisa bergerak. King Feng berjalan ke Ning dan berkata, bisakah kau mati saja kali ini? Pedang api tertinggi milik King Feng mengayun ke leher Ninglin, mencoba memenggalnya. Namun, Ninglin tiba-tiba memancarkan seberkas cahaya dari lubuk hatinya. Cahaya itu adalah seberkas cahaya hijau yang berubah menjadi bayangan manusia. Bayangan manusia yang bermartabat ini sangat tinggi, mengenakan gaun naga, dan menangkap pedang api tertinggi milik King Feng saat mendorong tubuh King Feng mundur 2 langkah. King Feng menatap ke depan dan melihat bahwa lelaki parubaya ini adalah kaisar kerajaan daun hijau, seorang kultivator alam Raja Roh setengah langkah yang hebat. Begitu dia muncul, King Feng terkejut, tetapi dia segera merasa rileks, karena dia menyadari bahwa kaisar ini hanyalah sebuah proyeksi, atau tubuh spiritual, dan bukan dirinya yang sebenarnya. Tubuh roh kaisar daun hijau menatap King Feng dan berkata dengan dingin, beraninya kau mencoba membunuh putraku. Kau memohon kematian. King Feng berkata dengan dingin, putramulah yang ingin membunuhku, jadi aku harus membunuhnya. Tidak ada yang salah dengan itu. Petik 2. Kaisar daun hijau melepaskan energi pembunuh dari matanya, saat dia mengayunkan tinjunya ke arah King Feng, membentuk tinju dari energi spiritual.
King Feng membuka mulutnya dan memuntahkan singa sonik, yang seluruhnya terbuat dari energi roh emas. Singa itu menghantam tinju spiritual dan menghancurkan kehampaan. Tubuh spiritual Kaisar Daun Hijau terkejut, dan berkata, "Tidak buruk, energi spiritualmu telah memblokir tinju spiritualku, tetapi lain kali kau tidak akan seberuntung itu." Bab 1786. Putra Mahkota Daun Hijau terbunuh. Tubuh spiritual Kaisar Daun Hijau membuka mulutnya, mengucapkan mantra saat jari-jarinya menelusuri bentuk pohon. Sebuah pohon besar terbentuk dari gelombang suara yang terbentuk di hadapannya. Pohon itu berwarna hijau dengan dedaunan lebat, tetapi mengandung niat membunuh yang kuat dan bermartabat. Mata King Feng terbelalak, karena ini pertama kalinya ia bertemu tanaman yang terbuat dari energi roh gelombang suara. Sebelumnya, ia hanya pernah menghadapi binatang iblis yang terbentuk dari gelombang suara, tetapi hal itu tidak membuatnya khawatir. Meskipun pohon gelombang suara ini sangat kuat, ia memiliki jiwa naga api. Ia buru-buru memanggil jiwa naga api dari lubuk hatinya. Ia menceritakan tentang serangan pohon gelombang suara di hadapannya, yang dibentuk oleh tubuh spiritual seorang kultivator alam Raja Roh setengah langkah. Jiwa naga api sangat gembira, saat ia terbang keluar dari pikiran King Feng untuk membentuk naga api spiritual yang panjangnya beberapa ribu kaki dan melepaskan energi yang merobek langit. King Feng berkata kepada naga api yang muncul, "Senior, bisakah kau membunuh tubuh spiritual Kaisar Daun Hijau?" Jiwa naga api mengangguk sambil membuka mulutnya, dan menyemburkan seberkas api. Naga api sepenuhnya terbuat dari energi roh gelombang suara, karena mengandung suhu yang sangat tinggi yang melelehkan udara dan ruang. Begitu api naga api muncul, ia membakar seluruh pohon gelombang suara yang dilepaskan Kaisar Daun Hijau. Tak lama kemudian, jiwa naga api mengucapkan mantra naga yang mengguncang seluruh angkasa, bumi retak dan langit terkoyak. Naga api menerjang tubuh spiritual Kaisar Daun Hijau dan menelannya. Tubuh spiritual Kaisar Daun Hijau menjerit kesakitan, dan tanpa kesempatan untuk melawan, ia dengan mudah dibantai oleh jiwa naga api. Meskipun tubuh spiritual Kaisar Daun Hijau terbuat dari energi roh alam Raja Roh setengah langkah, jiwa naga api jauh lebih kuat, jadi tidak mungkin melawannya. Setelah jiwa naga api menelan tubuh spiritual Kaisar Daun Hijau, ia bersendawa puas sambil menatap ke arah King Feng. Kemudian, ia berubah menjadi seberkas cahaya merah, menghilang kembali ke dalam pikiran King Feng. Jiwa naga api muncul dalam waktu yang sangat singkat, hanya beberapa detik saja, tetapi Ninglin tetap melihat semuanya dan terkejut, dengan ketidakpercayaan di matanya. Dia tidak pernah tahu bahwa dirinya akan melihat jiwa naga api yang legendaris itu, meski hanya sepersekian detik, dia tetap melihatnya dengan jelas. Pada saat ini, hati Ninglin berdebar-debar, karena dia tahu bahwa dengan adanya jiwa naga api di dekatnya, sekalipun ayahnya datang, King Feng mungkin tidak akan terkalahkan. Ninglin benar-benar merasa takut sekarang, dia tahu dia telah menggunakan semua tekniknya, dan bukanlah lawan King Feng. Tiba-tiba Ninglin mulai menangis sambil memohon pada King Feng, "Tolong jangan bunuh aku tidak ingin mati." King Feng tidak bersimpati pada Ninglin, karena dia tahu dia tidak bisa membiarkan putra mahkota kerajaan Daun Hijau pergi. Jika dia dibebaskan, maka pangeran pasti ingin membalas dendam. King Feng membalikkan pergelangan tangannya, menggambar lengkungan dengan pedang api tertingginya saat dia menyerbu ke depan dan memenggal kepala Ninglin, melemparkannya jauh. Jiwa spiritual yang baru lahir muncul dari benak Ning, mencoba melarikan diri. Melihat ini, King Feng membuka mulutnya dan menyemburkan sinar energi kemasan. Energi emas bercampur dengan esensi spiritual, dan menembus jiwa spiritual Ning yang baru lahir, menyebabkannya menjerit kesakitan saat jiwanya menghilang. King Feng tiba di dekat mayat Ninglin, dan mengeluarkan cincin interspatialnya, semua harta yang tersimpan di dalamnya menjadi hadiah bagi King Feng. King Feng menggerakkan pikirannya untuk melepaskan aliran energi roh, yang pertama-tama menghapus jejak roh pada cincin sebelum memasukinya. Detik berikutnya, mata King Feng berbinar gembira, karena ia menemukan banyak harta karun spiritual di dalam cincin interspatial. Di dalamnya terdapat ramuan dan ramuan yang setidaknya setara dengan alam tertinggi atau lebih tinggi. King Feng bahkan melihat beberapa ramuan alam tertinggi tingkat 8, dan dia bahkan memakan 2 di antaranya, namun itu tidak meningkatkan kekuatannya. Semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, semakin sulit untuk meningkatkan kekuatannya. Terutama bagi seseorang seperti King Feng yang memiliki tubuh api penyucian fana, sebuah teknik yang dapat mengangkat tubuh seseorang menuju keabadian. Setiap peningkatan level sangatlah sulit dan tidak bisa dilakukan hanya dengan ramuan. Meskipun King Feng hanya berada pada alam tertinggi tingkat ke-7, ramuan alam tertinggi tingkat ke-8 meningkatkan saripati vital King Feng dan mengencangkan kulitnya. King Feng kemudian mengambil sisa ramuan tersebut dan memberikannya kepada Kaisar Ling Yun, anak anjing hitam, dan ular pemakan langit, sehingga mereka dapat meningkatkan kekuatan mereka. Kekuatan Kaisar Ling Yun meningkat pesat setelah bertemu dengan King Feng. Ia telah mencapai tingkat ke-5 alam tertinggi,
Tetapi setelah meminum ramuan tingkat tertinggi yang diberikan King Feng, ia mencapai tingkat ketujuh alam tertinggi, yang setara dengan tingkatan King Feng. Meskipun kekuatan Kaisar Ling Yun sama dengan King Feng, kemampuan serangan mereka sangat berbeda, karena King Feng dapat mengalahkannya dengan mudah dengan satu pukulan. Black Puppy dan Sky Devouring Snake keduanya hanya memperoleh sedikit saripati iblis setelah mereka memakan ramuan tersebut, sementara level mereka tidak meningkat. Seperti halnya dengan King Feng, mereka juga telah membangkitkan kekuatan super kuno mereka, sehingga semakin sulit di tahap akhir kultivasi ini. Mereka membutuhkan banyak eliksir, batu vitalitas, dan harta langka hanya untuk naik level sekali setiap kali. King Feng tahu bahwa hanya memakan ramuan ajaib saja tidaklah cukup, jadi dia melihat ramuan spiritual api tiga kelopak di sampingnya. Ia berjalan menuju ramuan roh api tiga kelopak, tepat ketika Putri Es Beku dan para pelayannya berdiri di sampingnya. Untuk memetik ramuan roh api tiga kelopak, ia harus melewati mereka. Ia menatap Putri Negeri Beku di barisan paling depan dengan sedikit kebingungan, karena begitu melihatnya dari dekat, ia merasa putri ini tampak seperti seseorang dari bumi. Ia tampak seperti Yan Zifei. King Feng menggelengkan kepalanya dan berkata pelan, Yan Zifei masih di bumi, mengapa dia ada di sini? Dia menatap putri dari negeri beku dan berkata, apakah kau ingin menghalangiku? Wajah sang putri berubah, karena dia baru saja melihat betapa hebatnya pemuda ini ketika dia membunuh Ninglin dan tubuh spiritual Kaisar Daun Hijau, dan dia jelas bukan tandingannya. Ramuan roh api tiga kelopak sangat menarik, dan dia sangat menginginkannya, tetapi dia ingin hidup, jadi itu tidak sepadan. Putri negeri beku melangkah mundur, sementara para pelayannya juga minggir dan memberi jalan. Jelas bahwa ramuan roh api tiga kelopak adalah milik King Feng. King Feng mengangguk sambil menatap putri dari negeri es beku dengan pujian, karena dia tahu posisinya dan apa yang menjadi kepentingan terbaiknya. Bab 1787. Mencapai tingkat ke-9 alam tertinggi. Putri dari negeri embun beku tidak bertarung dengan King Feng untuk mendapatkan ramuan spiritual api tiga kelopak, jadi King Feng tidak membunuhnya, karena tidak perlu mencari musuh yang tidak perlu. King Feng berjalan melewati putri negeri embun beku dan tiba di samping tanaman herbal itu. Matanya penuh dengan kegembiraan, karena dia melihat dua manik-manik pada tanaman itu. Ada 3 helai daun pada ramuan rohani api tiga kelopak, setiap kelopak berwarna merah menyala tampak menarik, karena cahaya merah lembut bersinar di permukaannya. Lampu merah ini bukanlah sinar cahaya biasa, melainkan skrip jimat api ketertiban, yang mengandung esensi paling murni antara langit dan bumi. Ramuan rohani api tiga kelopak telah tumbuh dan dibudidayakan di sini dalam jangka waktu lama, menyerap naskah jimat perintah api dari 2 matahari di alam ini, dan secara bertahap menjadi ramuan yang sangat kuat. Namun, waktu yang dibutuhkan ramuan tersebut untuk menyerap 2 naskah jimat tata surya terlalu singkat, karena sebelum sempat mencapai eliksir tingkat raja, ramuan itu ditemukan oleh Pangeran Frost Beku dan Ninglin. Jika mereka memberinya lebih banyak waktu, ramuan itu akan menjadi eliksir tingkat raja. King Feng tahu ini, tetapi dia tidak punya waktu untuk tinggal, karena alam mistis matahari akan berubah sepenuhnya dalam beberapa bulan saja. Jika kultivator kuat lainnya datang, mereka pasti akan mengambilnya, dan King Feng tidak ingin membuang waktu yang bisa digunakan untuk memilih eliksir tingkat monark lainnya. Ada terlalu banyak peluang di dalam alam mistis matahari, dan ada banyak eliksir, teknik, dan harta spiritual tingkat monark. King Feng sangat membutuhkan kekuatan dan harus meningkatkan kekuatannya, karena hanya jika dia cukup kuat, dia dapat memperoleh ramuan tingkat tinggi dan membunuh musuh-musuhnya. Ia kemudian mengulurkan tangan dan mengambil ramuan spiritual api tiga kelopak. Ramuan itu mengandung sedikit spiritualitas, sehingga ia mencoba menghindar dan melarikan diri. Jari ketiga. Waktu berhenti. King Feng melepaskan jari ketiga dari jari sang penakluk, saat 2 sinar hijau terbentuk di hadapannya dan menahan ramuan itu. Lalu tangan kanan King Feng bergerak bagaikan kilat dan mencabut tanaman itu dari tanah. Begitu ramuan itu ada di tangannya, King Feng merasakan gelombang energi yang luar biasa mengalir deras ke kulitnya dan mengguncangnya. Tak heran jika ramuan itu adalah ramuan tingkat ke-9 dari alam tertinggi, kekuatannya sungguh luar biasa. King Feng menatap putri negeri beku sambil tersenyum dan berkata, kamu menemukan ramuan ini, dan ada 2, jadi aku akan mengambil 1, dan yang satunya untukmu. Petik 2. Setelah King Feng berbicara, dia menyerahkan ramuan di tangannya ke tangan sang putri. Keterkejutan muncul di wajah sang putri, ia tidak mengerti mengapa pemuda ini memberikan ramuan itu padanya. Ramuan ini adalah ramuan alam tertinggi tingkat 9 yang berharga, tak kalah kuatnya dengan ramuan tingkat raja. King Feng tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa. Ia tidak memberitahu putri di hadapannya bahwa itu karena ia mirip seseorang yang dikenalnya di bumi, dan jika bukan karena itu, maka King Feng tidak akan memberikan ramuan itu kepadanya. Sambil memegang ramuan di tangannya, King Feng melambaikan tangan kepada sang putri dan berbalik untuk pergi.
Ia berjalan ke sisi Kaisar Ling Yun dan berkata, "Ayo, kita pergi." King Feng membawa Kaisar Ling Yun, anak anjing hitam, dan ular pemakan langit pergi mencari gua. Gua ini cukup tersembunyi di bawah pegunungan, karena ada dua batu besar yang menghalanginya. Kata King Feng, "Mari kita beristirahat di dalam, aku ingin memurnikan ramuan roh api tiga kelopak untuk meningkatkan kemampuanku." Dia lalu menyerang batu di depannya dan menghancurkannya menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Ia membawa anak anjing hitam, ular pemakan langit, dan Kaisar Ling Yun ke dalam. Gua ini tidak terlalu besar, hanya selebar 4 atau 5 kaki dan kedalaman beberapa puluh kaki, tetapi cukup bagi mereka untuk beristirahat. King Feng menemukan permukaan datar, duduk dengan kaki disilangkan, dan mengeluarkan ramuan spiritual api tiga kelopak. Ramuan itu melepaskan suhu tinggi dan energi yang kuat saat King Feng memegangnya dengan dua jari. Kemudian, King Feng mengaktifkan mantra surgawi abadinya, sementara dadanya terisi penuh dengan energi yang terkumpul dari teknik tersebut. Sinar kekuatan esensi abadi terbentuk di dalam dirinya saat menyerap esensi ramuan tersebut. Ramuan itu mengandung sejumlah besar saripati dan energi vital, semuanya diserap dari dua matahari di alam mistik matahari, milik sumber energi unsur api paling asli antara langit dan bumi. Esensi dan energi ramuan itu memasuki kulit, otot, urat, dan pembuluh darah King Feng dan akhirnya berkumpul di inti rohnya. Inti roh perutnya berputar cepat seperti angin puyuh. 1 putaran, 2 putaran, 3 putaran, 4 putaran, dan akhirnya setelah sekitar 10 putaran, ia mulai berubah. Inti roh mataharinya bersinar dan menerangi seluruh ruang. 7 garis tanda pada inti roh matahari milik King Feng retak dan bertambah menjadi 8, lalu 9 garis setelah ia menyerap saripati vital besar dari ramuan itu. 9 tanda mewakili tingkat ke-9 alam tertinggi. King Feng merasakan tubuhnya terisi dengan kekuatan yang luar biasa besar, yang beberapa kali lebih kuat dari apa yang biasa ia gunakan. Ia berdiri, dan hanya dengan 2 langkah ringan, ia terbenam beberapa kaki ke dalam tanah. Jari-jarinya dengan ringan menunjuk ke depan dan menembus dinding batu yang kokoh. Kemudian, pukulan keras dari King Feng merobek langit-langit gua, memperlihatkan langit. Kedalaman gua itu beberapa ribu meter, jadi kekuatan King Feng sekarang luar biasa dahsyat. Anak anjing hitam, ular pemakan langit, dan Kaisar Ling Yun semuanya merasa ketakutan, saat mereka mundur karena tidak dapat menahan energi liar yang dilepaskan oleh King Feng. Wus, wus. King Feng menarik napas dalam 2 kali, dan menghisap semua energi liar, saat tubuhnya berhenti melepaskannya. Dia lalu berjalan keluar dan berkata, "Ayo pergi dan cari Meng Yao Su dan Yayun." Di luar gua, King Feng melihat ada sesuatu yang berbeda pada kedua matahari itu. Ia baru saja menyerap ramuan itu dan kini merasakan energi naskah jimat ordo yang terpancar dari kedua matahari itu. King Feng tahu kedua matahari ini istimewa, karena mengandung semacam hukum raja, yang berbeda dari hukum raja biasa. Bahkan, ia membangun semacam koneksi dengan inti roh matahari di dalam diri King Feng. King Feng mengaktifkan Heavenly Immortal Chain dan memperhatikan sejumlah besar esensi vital api di udara, yang membentuk energi yang memasuki tubuhnya dan membuat esensi vitalnya menjadi sangat kuat. Bab 1788. Krisis Meng Yao Su. Mata King Feng berbinar-binar kegirangan, dia tahu itu karena tubuhnya telah sepenuhnya menyesuaikan diri dengan alam mistis matahari, dan dia mampu dengan cepat menyerap saripati vital api di sini. Yang berarti bahwa saat King Feng terluka, atau tidak punya tenaga lagi, ia dapat segera pulih, yang merupakan berita bagus baginya. King Feng menatap anak anjing hitam di sampingnya dan berkata, "Anak anjing, gunakan hidung anjingmu untuk mengendus di mana Meng Yao Su dan Yayun berada. Bisakah kau menemukan mereka?" Anak anjing hitam mengangguk sambil mengangkat hidung anjingnya untuk melepaskan sinar cahaya hitam. Cahaya hitam itu memancarkan mantra-mantra leluhur anjing dan menyebar kemana-mana. Secara bertahap, Black Puppy berhasil memfokuskan diri pada energi yang familiar, mengidentifikasinya sebagai energi Meng Yao Su yang berjarak 3.000 mil di utara mereka. Mata anak anjing hitam berbinar-binar penuh semangat saat ia menunjuk ke utara dengan cakar anjingnya. Energi Meng Yao berjarak 3.000 mil, ayo cepat. King Feng mengangguk, dan dengan lambaian tangannya, dia memimpin Kaisar Ling Yun, anak anjing hitam, dan ular pemakan langit menuju ke utara. Ia berada di wilayah terluar alam mistis matahari. Wilayah itu sangat luas, 10 kali lipat luas Ling Yun, dan terbagi menjadi wilayah luar, dalam, dan inti. Wilayah itu menjadi semakin berbahaya semakin dekat ke pusat. Dengan tingkat kekuatan yang dimilikinya, ia hanya mampu bertahan di wilayah luar dan tidak berani memasuki inti. Jika ia melangkah lebih jauh ke dalam dan bertemu dengan binatang iblis tingkat Raja Roh, maka kematian tak terelakkan, karena hanya mereka yang berada di alam Raja Roh yang bisa masuk ke dalamnya. Namun, ia perlu menemukan Meng Yao, Yayun,
dan Suelin terlebih dahulu, sedangkan pencarian ramuan tingkat raja untuk mencapai level baru merupakan tujuan sekunder. Begitu King Feng mencapai alam setengah langkah Raja Roh, ia memiliki kemampuan untuk memasuki bagian terdalam alam mistik matahari. Pada saat yang sama, di ujung utara terluar alam mistis matahari, Meng Yao telah menghadapi bahaya. Meng Yao awalnya bersama King Feng ketika mereka pertama kali memasuki pilar lampu merah tetapi kemudian terpisah karena dia dipindahkan ke area lain. Meng Yao berjalan sendirian untuk mencari King Feng, tetapi sayangnya, dia bertemu dengan iblis rambut putih. Iblis rambut putih menyadari bahwa Meng Yao adalah wanita di sekitar King Feng, dan dia merasakan kemarahan besar terhadap siapapun yang berhubungan dengan King Feng, jadi dia menargetkannya. Meng Yao berlari menyelamatkan diri ke arah selatan, karena dia hanya seorang master alam agung tingkat ke-7 dan tidak sebanding dengan iblis rambut putih alam Raja Roh setengah langkah. Untungnya, Meng Yao telah berlatih teknik abadi yang ia peroleh ketika ingatan kehidupan sebelumnya terbangun, beberapa di antaranya merupakan teknik kecepatan yang kuat. Ia memiliki kecepatan yang luar biasa dan mampu menghindari iblis rambut putih di belakangnya. Mata iblis rambut putih dipenuhi dengan keterkejutan, saat dia menatap Meng Yao yang berlari di depannya dengan sedikit cahaya di matanya. Iblis rambut putih menyadari kekuatan luar biasa dalam diri wanita ini. Dia memiliki potensi untuk mencapai setidaknya tingkat raja atau bahkan tingkat suci, kalau tidak, dia tidak akan bisa bergerak secepat itu dan meninggalkannya begitu jauh. Iblis tertawa terbahak-bahak dari belakang sambil berkata, "Gadis cantik, tinggallah. Aku tidak hanya menginginkanmu hari ini, aku juga menginginkan teknik tingkat suci." Wajah Meng Yao berubah saat ia berbalik untuk meludahi iblis, lalu ia mengaktifkan mantra abadi surgawi internalnya untuk membentuk pusaran perak. Ia terus berlari ke depan dan meninggalkan iblis sejauh 2000 meter. Namun, kemampuan Meng Yao hanya berada di tingkat ke-7 alam tertinggi, dan setelah berlari cukup lama, energinya terkuras habis. Kecepatannya melambat dan ia akan segera disalib oleh iblis di belakangnya. Meng Yao bergerak makin lambat, sedangkan iblis bergerak makin cepat. Setelah beberapa saat, iblis berhasil menyusul Meng Yao dan menghalangi jalannya. Wajah Meng Yao berubah saat ia menatap iblis di hadapannya. Ia mengaktifkan esensi vital internalnya dan meninju ke depan. Akan tetapi iblis hanya mengangkat satu jari, dan dengan tusukan ringan, ia menghancurkan telapak intisari vital Meng Yao, menyebabkannya menghilang menjadi cahaya putih. Tubuh Meng Yao mundur 2 langkah, wajahnya memucat, dan butiran-butiran keringat bercucuran di kepalanya. Ia tak menyangka serangan penuhnya akan semudah itu dipatahkan oleh iblis. Meng Yao merasakan perbedaan antara dirinya dan iblis. Ia adalah seorang kultivator alam Raja Roh setengah langkah yang telah menguasai hukum raja dan mampu menggunakan naskah jimat ketertiban. Mereka jelas tidak berada di level yang sama. Meng Yao menghunus pedang perinya. Ia tahu bahwa jurus pedangnya adalah jurus andalannya, sementara serangan-serangannya yang lain hampir tidak akan menimbulkan luka apapun. Dia mengaktifkan teknik pedang peri sambil mengayunkan pedang perak di tangannya, saat sinar cahaya pedang putih terbentuk di hadapannya, berisi kekuatan serangan yang sangat besar. Serangan pedang yang dahsyat. Siapa sangka, selain teknik fisikmu, teknik pedangmu akan sekuat ini. Setidaknya harus setingkat Sein, kata iblis rambut putih dengan penuh hasrat di matanya. Iblis memandang pedang peri di tangan Meng Yao dan ingin segera mencurinya. Hukum es dan salju, hukum raja, diamlah. Iblis rambut putih menunjuk ke langit, membentuk segel tangan, dan memancarkan sinar cahaya putih yang besar. Salju bertiup ke sana kemari, hawa dingin menusuk tulang menyelimuti tubuh Meng Yao dan langsung membekukannya. Wajah Meng Yao berubah, ia mencoba bergerak tetapi tidak bisa sama sekali. Ia bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun, sementara hanya matanya yang bisa bergerak. Meng Yao menatap iblis dengan ketakutan di matanya. Ini adalah hukum raja dan terlalu kuat. Mata iblis rambut putih dipenuhi kejahatan, saat ia berkata, "Gadis cantik, jangan khawatir. Aku akan memperlakukanmu dengan baik dan membiarkanmu mati dengan bahagia." Iblis rambut putih berjalan menuju Meng Yao dengan niat jahat di matanya. Ia mengangkat tangannya, mencoba menyentuh tubuh Meng Yao. King Feng, Kaisar Ling Yun, anak anjing hitam, dan ular pemakan langit terbang dari kejauhan, dan mereka kebetulan melihat iblis rambut putih ini. Mata King Feng dipenuhi amarah. Iblis rambut putih sialan ini, beraninya dia mencoba menodai Meng Yao. Dia harus mati. Tanpa ragu, King Feng membuka mulutnya dan menyemburkan sinar energi keemasan. Cahaya keemasan itu merobek ruang dan melesat ke arah iblis. Sang iblis mengerutkan kening, saat ia tiba-tiba berbalik, dan menyadari energi emas di belakangnya, tetapi ia tidak peduli sama sekali. Meskipun energi emas mengandung energi yang kuat, tetapi bagi iblis rambut putih yang telah memperoleh hukum raja, masih sangat mudah untuk dikalahkan. Iblis rambut putih mengangkat tangan kanannya, meraih energi emas. Pada adegan ini, wajah King Feng berubah,
karena energi fisik iblis rambut putih ini terlalu kuat. Bab 1789. Hukum es dan salju. Mata King Feng dipenuhi dengan keterkejutan saat dia melihat energi emasnya telah ditangkap oleh iblis rambut putih. Dia tahu betapa dahsyatnya sambaran energi emas itu, mampu menembus batu meteorit dengan kekuatan luar biasa dan merupakan salah satu energi tertajam yang bisa dia gunakan. Bagaimana iblis rambut putih ini bisa menghentikannya dengan tubuhnya? Biasanya, King Feng adalah orang yang menangkis serangan lawan dengan tubuhnya, tetapi sekarang keadaannya terbalik. Iblis rambut putih tersenyum dingin sambil berkata, "Tidak buruk, energi emas, salah satu dari 5 elemen alam, tapi sayangnya aku lebih kuat darimu sebagai seorang kultivator alam Raja Roh setengah langkah." Setelah iblis berbicara, ia mengaktifkan hukum raja, dan lapisan-lapisan es putih muncul di kedua tangannya, menghancurkan energi kemasan. Cahaya kemasan itu berubah menjadi percikan-percikan kecil dan menghilang. Sayap elemen angin, teriak King Feng sambil melepaskan sayap bulu anginnya, dan cahaya hijau muncul di kedua sisinya. Dengan semburan udara yang cepat, tubuh King Feng berubah menjadi seberkas petir, dan melesat menuju sisi Meng Yao. Kemudian, King Feng melepaskan api emasnya ke dalam es yang menjebak Meng Yao dan melelehkan es batu hukum raja, sehingga membebaskan Meng Yao Su. Wajah Meng Yao memucat, menunjukkan bahwa ia hampir tidak memiliki esensi vital yang tersisa. Tubuhnya terhuyung-huyung, dan ia hampir jatuh. King Feng buru-buru menghampiri Meng Yao dan menggendongnya. Lalu ia meletakkan tangan kanannya di punggung Meng Yao, dan menyalurkan esensi vital elemen apinya ke dalam tubuh Meng Yao untuk melawan rasa dingin. Iblis rambut putih tidak menyerang selama ini, tetapi sebaliknya dia diam-diam menatap King Feng dan Meng Yao. Bagi iblis, baik King Feng maupun Meng Yao terlalu lemah. Jika ia mau, ia bisa membunuh keduanya kapan saja, sehingga ia hanya memandang mereka seperti kucing yang menatap tikus. Kaisar Ling Yun, anak anjing hitam, dan ular pemakan langit semuanya berjalan mendekat dan berdiri di belakang King Feng. Mata iblis dipenuhi hasrat ketika melihat anak anjing hitam. Ia sangat menginginkan binatang ini, karena ia merasakan aliran energi kuno misterius yang terpancar dari anak anjing hitam. Iblis punya firasat, jika ia berhasil menjinakkan anjing dan ular ini, kekuatannya akan meningkat pesat, paling tidak sampai ke alam roh raja tingkat pertama, bahkan tingkat kedua atau ketiga. Anak anjing hitam melihat hasrat dan keserakahan di mata iblis rambut putih dan merasa tidak nyaman. Anak anjing itu mengangkat kaki-kakinya, dan mencakar-cakar tanah untuk menunjukkan kemarahannya. King Feng mengulurkan tangan dan menepuk kepala anak anjing hitam, menenangkannya. "Jangan marah." Petik 2. Anak anjing hitam menahan amarahnya, tetapi tatapannya ke arah iblis rambut putih masih dipenuhi kebencian, karena yang diinginkannya hanyalah membunuh orang ini. Namun Black Puppy tahu kekuatan White Hair Devil sangat hebat, dan mengingat kemampuannya, itu bukan tandingannya. Iblis rambut putih menatap King Feng dan berkata, "Bagus, aku akan mengambil wanitamu dan 2 binatang iblismu. Aku akan membunuhmu sekarang dan mencuri semuanya." King Feng mendengus dingin dan berkata, "Bunuh aku. Tapi kurasa kau takkan bisa melakukannya." Petik 2. Kemampuan King Feng kini telah mencapai tingkat ke-9 alam tertinggi, dan ia memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Ia ingin tahu apakah ia mampu melawan para kultivator alam Raja Roh setengah langkah, dan iblis rambut putih adalah lawan terbaiknya. Iblis rambut putih menggelengkan kepalanya ketika melihat keyakinan diri King Feng, "Kau baru berada di tingkat ke-9 alam tertinggi, kau tidak tahu betapa dahsyatnya hukum raja, dan kau tidak akan pernah menyadari potensi naskah jimat ketertiban. Biar ku jelaskan apa bedanya. Kemarilah, salju," teriak iblis rambut putih, sambil menunjuk langit dengan jari tangan kanannya. Begitu ia menunjuk, langit yang panas meniupkan kepingan salju. King Feng mengerutkan kening, ini bukan pertama kalinya dia melihat orang ini menggunakan hukum es dan salju, tetapi itu tetap saja mengejutkannya. Karena mereka sekarang berada di dalam alam mistis matahari, bukan di dunia luar. Ada juga 2 matahari di langit, memancarkan suhu tinggi yang menerangi seluruh langit. Sebenarnya, kepingan salju tidak akan pernah terbentuk, tetapi sekarang sedang turun salju. Kepingan salju ini mengandung aura yang sangat dingin, saat mereka berputar dengan cepat dan mengelilingi King Feng dalam upaya menjebaknya. Tinju ke-7, hancurkan tubuh, teriak King Feng, saat dia melepaskan pukulan ke-7 dari tinju neraka cekik, teknik tinju terkuat yang pernah dia pelajari sejauh ini. Tingginya beberapa ratus kaki, tinju itu tiba-tiba muncul di kehampaan. Tinju itu mengandung energi yang mengerikan, dan menghantam kepingan salju dengan keras, tetapi kepingan salju itu masih berterbangan tanpa retakan. Kepingan salju hukum raja berisi naskah-naskah jimat keteraturan, dan aturan Dao Surgawi. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dipecahkan oleh tinjunya, kecuali ia mencapai alam Raja Roh setengah langkah, dan baru setelah itu ia bisa menghancurkan naskah-naskah jimat keteraturan tersebut.
Jika tinju neraka pencekik tidak berguna, maka aku akan menggunakan kekuatan tulang naga untuk menghancurkan kepingan salju ini. Mata King Feng dipenuhi rasa dingin dan ia memutuskan untuk mencoba serangan lain. King Feng mengaktifkan benih dao emas internalnya dan tulang naga di jari tangan kanannya. Tulang naga itu mengandung energi naga ilahi, dengan kekuatan tak terhentikan saat menembus ke depan. Tulang itu menghantam kepingan salju dan menghancurkannya. King Feng berpikir, kekuatan tulang naga terlalu kuat, tidak heran itu adalah harta tak terkalahkan dari era kuno, bahkan bisa mematahkan hukum raja. Mata King Feng dipenuhi kegembiraan, saat dia terus menghunus tulang naga untuk ketiga kalinya, saat tulang itu menyerang tiga kepingan salju dan menghancurkannya menjadi cahaya putih. Mendengar adegan ini, mata iblis rambut putih dipenuhi rasa tak percaya, dan ia berkata dengan kaget, bagaimana ini mungkin? Bagaimana jarimu bisa memecahkan kepingan salju hukum rajaku? Aku tidak percaya. Iblis rambut putih menggeleng-gelengkan kepalanya, seolah melihat hantu. Ia menunjuk ke langit lagi dan berkata dengan marah, hukum es dan salju muncul lagi. Kali ini, kepingan saljunya lebih besar dari sebelumnya, masing-masing seukuran telapak tangan dan bening seperti kristal karena bersinar karena dingin. Wajah King Feng berubah saat dia merasakan aliran kekuatan yang dahsyat pada kepingan salju seukuran telapak tangan ini, yang beberapa kali lebih besar dari kepingan salju yang baru saja dia hancurkan. Dia sangat berhati-hati saat menusukkan jarinya yang berisi tulang naga ke arah depan, dan dengan susah payah, dia hanya berhasil menghancurkan satu kepingan salju. Jari-jarinya terasa sedikit sakit, tetapi bukan tulangnya yang sakit, melainkan kulitnya. Kulitnya masih kulit manusia, karena ia belum mencapai alam Raja Roh. Terlalu banyak kepingan salju, kira-kira 10, semuanya seukuran telapak tangan. Mereka menyerbu ke arah King Feng, sementara di saat yang sama, King Feng hanya berhasil menghancurkan satu kepingan salju. Bab 1790. Dua set hukum Dewa Serigala. Iblis rambut putih menatap King Feng dan tertawa terbahak-bahak sambil berkata, hukum es dan salju yang kugunakan lebih kuat dari sebelumnya, setidaknya 3 kali lipat. Mari kita lihat bagaimana kau mengalahkannya kali ini. Wajah King Feng tampak tenang saat ia tetap diam, ia mengangkat jari yang berisi tulang naga itu lagi dan kekuatannya saat ia menerjang maju. Dengan susah payah, ia berhasil menghancurkan kepingan salju kedua. Dia merasakan penurunan energi yang besar setelah dia menghancurkan 2 kepingan salju, karena dia terengah-engah. Iblis rambut putih tertawa terbahak-bahak, sambil terus menunjuk ke langit sambil merapal mantra di bibirnya, dan memunculkan kepingan salju raksasa dengan hukum es dan salju. Setidaknya ada 100 kepingan salju yang berputar di sekitar King Feng, mencoba membekukannya. Wajah King Feng berubah saat dia mengaktifkan benih dao emasnya, tulang naga, dan teknik tubuh penyucian fana miliknya. King Feng terus menyerang kepingan salju seukuran telapak tangan itu tanpa henti, tetapi tenaga vitalnya cepat terkuras habis, jadi mustahil baginya untuk menghancurkannya. Meng Yaosu, anak anjing hitam, ular pemakan langit, dan Kaisar Ling Yun semuanya menyadari kesulitan yang dihadapi King Feng. Mereka semua ingin membantunya, tetapi kekuatan mereka terlalu lemah. Begitu telapak tangan mereka mendekati kepingan salju hukum raja, tangan mereka terpental kembali. Terutama tinju Kaisar Ling Yun, begitu dia mendekati kepingan salju, tubuhnya terlempar keras ke tanah, berguling beberapa kali, yang membuatnya kesal. Suara Kaisar Malam Kegelapan terngiang di benak King Feng, sobat kecil, kau lupa. Kau sudah mendapatkan hukum Dewa Serigala di penginapan Bunga Persik. Itu adalah naskah jimat perintah. Setelah kau mendapatkan 10 set atau lebih, kau bisa mencapai alam setengah langkah Raja Roh. Kau harus menggunakan hukum es dan salju lawan untuk mempelajari hukum Dewa Serigalamu. Mata King Feng berbinar gembira saat mendengarnya. Bagaimana mungkin dia lupa bahwa ini adalah kesempatan untuk mempelajari hal-hal baru. King Feng buru-buru mengeluarkan eliksir dari cincin interspatialnya, yang merupakan eliksir tingkat tertinggi yang ia peroleh dari para kultivator kuat yang pernah ia bunuh sebelumnya. Ia mengeluarkan semuanya, lalu memasukkannya ke dalam mulut untuk memulihkan esensi vitalnya. Inti roh mataharinya cocok dengan energi di alam mistik matahari, jadi dia mampu menyerap ramuan itu dengan cepat. Dalam sekejap mata, King Feng menyerap 10 atau lebih ramuan yang baru saja dimakannya, berubah menjadi massa energi yang memasuki pembuluh darah, otot, dan tendonnya. Energi itu mengisi kembali tubuhnya, dan mengisinya dengan kekuatan. Mata iblis rambut putih dipenuhi dengan keterkejutan saat dia melihat seberapa cepatnya King Feng pulih. Iblis berkata dengan curiga, aku tak pernah menyangka esensi vitalmu akan pulih secepat ini, dan jauh lebih cepat daripada aku. Pasti ada harta karun lain di tubuhmu, kau harus mati hari ini. King Feng tersenyum dingin dan berkata tanpa peduli, iblis rambut putih, bukankah hukum es dan saljumu sangat kuat? Kau masih belum membunuhku, jadi gunakan kekuatan penuhmu dan berhentilah pamer. Petik 2.
Dia sengaja memprovokasi iblis karena dia ingin iblis melepaskan hukum es dan salju untuk menyerangnya. Dengan begitu, dia bisa mengamati dengan saksama bagaimana hukum raja digunakan. Mata iblis dipenuhi rasa dingin ketika mendengar ejekan dari King Feng, sekaligus amarahnya yang meluap-luap, tetapi ia tak menyangka bahwa King Feng akan begitu sombong. Beraninya King Feng mengejeknya. Rasa-rasanya ia ingin mati saja. Hukum es dan salju, diam, teriak iblis rambut putih, saat ia melepaskan teknik terkuatnya dan memunculkan kepingan salju lagi, yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Iblis mengangkat dua jari ke dalam kehampaan, jari-jarinya bersilang sambil membaca mantra, dan melambaikan beberapa naskah jimat aneh. Itu adalah naskah jimat hukum raja, dan para praktisi biasa tidak akan bisa memahaminya. Kaisar Lingyun, Meng Yao, anak anjing hitam, dan ular pemakan langit di sampingnya menatap tanpa berkata-kata. Namun, berbeda dengan King Feng. Ia telah menguasai hukum Dewa Serigala, dan kini, saat memandangi kepingan salju, ia langsung memahami gerakan tangan iblis rambut putih. Hukum Dewa Serigala, muncullah, teriak King Feng sambil mengangkat dua jarinya ke dalam kehampaan. Dengan jari bersilang, ia mengucapkan mantra. Tentu saja, hukum King Feng tidak lengkap, karena tidak banyak ingatan sebelumnya yang terbangun, tetapi itu sudah cukup. Secercah sinar naskah jimat hukum Dewa Serigala terbentuk di hadapannya. Itu adalah kekuatan kuno, penuh dengan energi yang masif, menyegarkan, dan misterius. King Feng telah memahami set kedua hukum Dewa Serigala. Mata iblis rambut putih dipenuhi keterkejutan ketika melihat bahwa King Feng telah memperoleh dua set hukum Dewa Serigala. Ia jelas tahu betapa sulitnya memperoleh hukum raja. Ia pernah harus berlatih selama setahun penuh untuk mendapatkan satu set hukum es dan salju. Meskipun set kedua lebih cepat diperoleh, ia tetap membutuhkan waktu setengah tahun. Namun, King Feng mendapatkannya terlalu cepat. Hanya dalam beberapa saat, ia memperoleh dua set hukum Dewa Serigala yang mengejutkan iblis. Mata iblis rambut putih berubah muram, saat ia berkata, "Iblis, kau iblis langka yang mungkin tidak akan muncul setiap 1000 tahun. Aku harus menghentikanmu, aku tidak bisa membiarkanmu mendapatkan 10 set hukum Dewa Serigala. Jika kau mencapai alam setengah langkah Raja Roh, aku tidak akan bisa mengalahkanmu." Tatapan iblis menjadi dingin saat ia menurunkan tangannya dan menghentikan hukum es dan salju. Ia berencana menyerang King Feng dengan kekuatan fisik. Kaki kanan iblis menghentak tanah, menimbulkan suara ledakan yang menggelegar, dan membuat lubang besar di tanah. Batu-batu yang paling keras pun tak mampu menahan langkah alam roh setengah langkah. Ia melesat ke angkasa, melesat bak anak panah yang ganas. Tiba-tiba ia muncul di hadapan King Feng, mengayunkan tinju kanannya, dan menerjang dengan ganas. Ekspresi wajah King Feng berubah ketika ia merasakan energi dahsyat dari tinju iblis. Tanpa ragu, ia mengaktifkan teknik tubuh api penyucian fana internalnya, dengan tinju neraka cekik yang memancarkan cahaya keemasan bersama benih dao emas. Energi dahsyat itu menghantam tinju iblis. Injak, 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 injak. King Feng mundur 4 langkah, dan merasakan sakit yang menyengat di tinjunya, saat lapisan kulitnya terkoyak. Ini pasti kekuatan alam Raja Roh setengah langkah, terlalu kuat. Aku tidak dapat melawannya sama sekali, bahkan dengan tinju neraka mencekik, pikir King Feng dalam hati. Mata iblis dipenuhi keterkejutan saat ia berkata, bagaimana mungkin? Aku telah membunuh kekuatan puncak ke-9 dari alam tertinggi dalam satu pukulan. Bagaimana kau hanya terdesak mundur 4 langkah? Tanpa luka sedikit pun. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.